bersama Bang Boy. Ini video terbaru. Yaimin mau mendobrak rumahnya Sahara karena Yaimin bilang ada Agil di rumah bersama Sahara. Benarkah ini video lamakah? Tapi kita bahas dulu guys, langsung dia resennya. Mau ngapain sih kalian itu? Aku nggak pakai jilbab. Loh, gini yo. Nah, ini masuk pekarangan ya guys, masuk pekarangan. Ini masuk tadi. pekarangan kapan? Nggak ada. Kamu izinkan? Nggak ada. Aku nggak izinkan. Kamu masuk Kamu pekarangan. sedang berduaan dengan Agil. Mana buktinya? Ayo tak lihat di dalam. Aku nggak pakai jilbab sana. Oke, kalau Masuk kamu pekarangan. sedang berduaan dengan Agil. Mana? Berduaan dengan Agil. Mana? Berduaan dengan Agil. Mana? Bukti. Berduaan dengan Agil. Mana? Bukti. Terdengar suara dugongnya. Tapi ini menarik loh. Menarik loh Ayo guys. tak lihat di dalam. Aku nggak pakai Ada jilbab. Agil dalam. Kalau gitu tak tunggu di sini. Gil. Jangan masuk pekarangan orang. Oke, nggak Jangan masuk pekarangan orang. Oke, tak tunggu di sini. Jangan Jual. masuk Iya, pekarangan. iya. Tunggu pas depan. Tapi pastikan di belakang ada juga yang nunggu, takutnya Agil lewat pintu belakang dan lompat pagar. Karena orang untuk memergokin orang sedang memasuki laki lain atau perempuan lain itu nggak sembarangan asal, wih kamu mau masukin ya, apalagi Yai siap untuk mengoprek-ngoprek isi kamar di mana Agil bersembunyi. Tapi untung aja ada video dari Buros supaya nanti ada pembanding. Kalaupun ini video lama, Buros bisa menjelaskan. Kalau video baru, kemana kau Sopian? Jangan kau tinggal istrimu ini ye. Ngiri kali masalahnya ini ye. Gil. Agil, ya toh, ora apa-apa. Kau katakan istriku sebagai lon. Akibat tahu kamu. Kau katakan istriku pemain bok. Tahu akibatnya. Walaupun aku katakan apa? Kakek Sugiono nggak apa-apa, aku nggak ngerti. Namaku sekarang tambah satu, Kakek Sugiono. Yang memberi Agil. Ini Pak Giono ini. Lah rumasan Sugiono apa elek? Sugiono, ya toh? Sugiono. Loh, tak amini wae. Sugiono, Sugih. Sembarang kali ono. Gil. Rungono ya kupingmu, dengarkan telingamu. Kau telah melecehkan istriku. Pak Sofyan, kau telah memegang payudara istri. Ini, ada videonya. Ini perhitungan, ya toh. Mohon maaf ya, kau boleh ambil mobilku, Lexusku itu. Ini dulinan loh, ini kiasan. Goblok soalnya kowe iki. Kau boleh bakar rumahku. Ini kiasan loh, bakar tak penjara kowe. Tapi kau sentuh istriku. Ih. Tahu? Oke. Ya, siap yang lain. Untung ada Buros yang ngerem ya. Ini mungkin juga nanti deh ya, pas mau di akhir ada Bang Bo ngasih saran ke Yaimin. Setelah melihat bukti-bukti yang kami bawa bahwa jangan sampai ada seseorang yang mengkamuflasekan tabiat buruknya di balik nama besar Kiai. Pengacara Pak Zaki, ayo temui saya. Kita hitung baik-baik. Kembalikan tuh. Ayo Pak, Teking Okong bayar. Kamu telah menghilangkan jam, menghilangkan emas senilai 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Kembalikan. Kamu konglomerat loh ya. Mobilmu kau jual 5 untuk bayar saya. Pengacaramu suruh ngadap saya. Terus. Ini perhitungan. Ya toh. Mohon maaf ya. Kau boleh ambil mobilku, Lexus. Nah, kayaknya di sini aja deh ya. Mungkin Yaimin kan udah banyak yang fans nih. Ya, ada anak-anak, ada juga remaja. Nah, Yaimin perhatikan penonton anak-anak sama remaja. Ya, mereka itu masih kecil dan Yaimin tuh panutan mereka. Jangan sampai ada kata-kata kasar sih ya. Itu aja sih saran dari Bang Boy. Satu-satunya harta saya di dunia. Dia tidak boleh sakit, apalagi disakiti atau direndahkan siapa saja. Silahkan hartaku diambil, uangku dipek, mobilku digowo. Tapi mohon maaf ya, istriku jangan kau hina. Kau katakan istriku sebagai... Mohon maaf ya,
kamu akan berhadapan dengan saya. Akil, kamu telah mengatakan pada istriku sebagai kau tunggu perhitungan Yaimim. Harga diriku ada di dia. Itu fakta itu. Ya, Yaimin ngomong itu dengan hati yang hancur, walaupun itu pengulangan ya. Dan dia 2-3 kali ngomong seperti itu di 3 tempat yang berbeda. Berarti emang Agil harus terseret tuh sebenarnya. Sahara mempengaruhi, apalagi ada bahasa-bahasa yang liar kemana-mana. Sahara ngasih roti ke semua warga, makanya warga ngikutin maunya dia. Justru nggak logis itu, justru kita bertanya-tanya kok bisa. Karena bisa? Warga di situ tuh bukan warga yang kayak itu tuh warga Depak, maksudnya komplek Depak yang mereka itu ini ntar dulu, warganya bukan warga pure dari Jawanya ya, tapi dari, ya mohon maaf, ini antar suku sih sebenarnya. Bukan warga Jawa gini ya, maksudnya bukan warga Jawa, suku Madura, suku apapun itulah, Malang lah enggak. Tapi itu kita fokusnya pada yang punya rumah dan tinggal atau ngontrak di kompleks Depak itu tuh bukan orang-orang yang kita tuh bisa mempengaruhi. Mereka tuh juga sibuk kerja. Terus gini loh. Justru itu. Uang mungkin nggak bisa mempengaruhi. Roti berarti bisa. Ini bukan roti-roti sari roti sari roti. Bukan itu ya. Roti ini harus paham dulu sih temannya Sahara ini. Tonton deh video Bang Boy sebelumnya. Roti ini bukan sembarang roti. Roti ini roti mengandung sipilis. Ini bukan masalah orang berada, bukan. Ya kadang orang-orang kaya pun akan hancur harga dirinya, akan mengikuti nafsu serakannya atau nafsu birahinya ketika ada tawaran di depan dia. Makanya uang nggak mungkin membungkam mereka, tapi roti. Apalagi kan coba kita lihat tuwek-tuwek kabeh kan, RT, RW, Yono, tukang itu, tuwek-tuwek kabeh. Dikasih kayak Sahara dan muda, diterkam. Aku tuh udah ketemu sama Pak RT dan Pak RW-nya. Mereka tuh bukan suku Madura. Mohon maaf nih kalau yang dibawa-bawa Madura ya. Mereka tuh bukan orang Madura. Kalau memang kayak dikaitin, Sopyan Madura apa kayak gini-gini. Enggak. Jadi tuh campuran di situ tuh banyak. Memang betul berapa itu pendatang. Tapi kan poinnya bukan di situ. Poinnya adalah warga itu tuh bukan warga yang kayak dipengaruhi dengan hal apapun terus tanda tangan tiba-tiba mau menolak keberadaan orang yang punya rumah bahkan ya. Nah, bahkan yang punya rumah. Pak Mim itu punya rumah, bukan kontrak. Itu kan artinya kan kita bertanya-tanya, kok warga sedemikian nggak dari segi menginginkan? situ sebenarnya Mim itu udah benar-benar kuat banget gitu loh buat bawa dihukum. Karena dia pemilik sah tanah, pemilik sah rumah, kok bisa-bisanya warga dengan seenaknya mengusir orang yang punya rumah, orang yang punya tanah. Bener nggak? Kalau dari sisi hukum, aku tuh nggak pernah mau mendebatkan dan membenarkan hal itu ya. Dari sisi hukum nih, aku nggak pernah mau menyalahkan Yaimim dari sisi hukum bahwa lu pantas diusir. Aku tuh nggak pernah ngomong kayak gitu. Itu tuh salah karena Pak Mim itu punya. Menurut aku itu benar-benar salah. Aku Bahkan tuh dari pihak melihatnya. Suhara pun ada ucapan seperti itu. Yes, itu ya pun kan? udah nggak pantas sih menurut kita loh ya yang sebagai. Kalau nggak pantas dari sisi hukumnya benar, cuman itu yang aku lebih kayak gini kan ya, kita bilang bahwa siapa yang menyulut api, siapa yang menyakiti, aku tuh lebih di situnya. Nah kalau di publik itu kita balik lagi ya, itu tidak ada yang tahu siapa yang awal mulanya menyulut apinya. Cuman yang beredar di sosial media, apalagi sosial media kan yang make kan bukan 1, 2, 3 orang. Ya kan, jadi ya terima dengan konsekuensinya apa yang ada di publik. Bahkan sebelum Suhara yang viral pun Yaimin duluan yang kita serang gitu loh. Gitu ya kan. Ya kalau yang pas orang nyerang Yaimin gara-gara Sahara naikin video-videonya dia itu ya, kalau kalian serang malah gue tuh marah-marah ke dia.
Nah itu sudah. Sebelum gue tahu kronologinya, justru gue tuh marah-marah ke dia sebelum gue tahu kronologinya. Jadi kalau dari sisi hukum ya kan ya, salah misal secara kasat mata dan kajian awam kita berdasarkan litigasinya ada delik. Ya kan, untuk pembuktian bahwa ini bisa terkena pidana atau tidak dan seterusnya itu kan butuh BAP penyelidikan, penyidikan. Kalau misal masuk persidangan itu juga pasti akan panjang lumayan gitu ya. Itu tuh kita serahkan pada proses hukum. Sebagai orang awam, saya pun melihatnya itu tuh bisa terkena pasal, bisa terkena ada delik-deliknya gitu. Untuk pembuktiannya kan di proses hukum. Dan aku tuh nggak mau mendebat di bagian itu atau memprotes atau apa. Jelas lah. Pengacara Sahara aja nggak mau membahas itu karena udah dapat semua, sudah masuk tuh barang. Istilah itu masuk tuh barang. Makanya ketika di video sebelumnya Bang Boy bahas bahwa polisi memanggil istri Pak Yaimin untuk dimintai keterangan mengenai sajadah dibakar, udah masuk tuh barang. Udah masuk tuh barang. Nanti tinggal diungkap berapa kerugiannya dan apa alasan membakar. Alasan membakar tuh nggak jadi patokan untuk lepas dari penjara. Itu dia. Apapun alasannya, ada BH lah. Kenapa rupanya ada BH? Kemarin juga ada beberapa perilaku yang bagi seorang wanita itu cukup membuat psikis terganggu. Jadi Yai membuat keputusan-keputusan tertentu yang memang ingin membuat Mbak tenang gitu aja Mbak. Misalkan seperti kemarin juga selama hampir seminggu ya udah jarang tidur di sini. Ini dampak dari pengusiran kan, bahkan Yaimin tinggal di mana? Kegiatan itu di sini, jadi di nge-live atau mungkin kasih kajian itu. Banyak ini musola ya, pas singgah di sini ya. Padahal di rumahnya nyaman. Lihat kamarnya itu. Yai juga bukan akibat ulah dari warga. Apakah Yaimin menggerutu? Enggak, dia nikmati kok asal berdua bersama istrinya. Makanya walaupun dia sempat tanya ke Kang Deddy kan, kamarnya nanti ya udah tersedia nih. Kalau misalnya Yaimin nggak mau sewa hotel, tapi itu rumahnya loh. Dia beli di situ loh. Sebelah itu ada yang ngontrak. Mohon maaf ya, per komplek dari Yaimin tuh beda dengan komplek yang lainnya. Kalau yang lainnya kan ini rumah Yaimin, depan tuh rumah orang lagi. Jadi yang paling kalau misalnya ada yang terganggu masih masuk akal. Nah ini jauh-jauh loh. Ini rumah Yaimin, ini rumah Sahara. Habis itu jauh. Lalu dengan alasan Yaimin mengganggunya seperti apa? Orang jauh-jauh semua kok jaraknya. Ada melihat beliau minum minuman keras di fitnah lagi nih. Jadi gini ya memang aneh sih menurut pandangan orang ini kelakuan beliau aneh, tapi karena saya udah terbiasa kan ya udah sukanya ngorek-ngorek sampah, tempat sampah. Loh iya bagus. Dimakan. Kemudian nemu botol minuman keras, bagus ya, dibawa pulang, dicuci, diisi air putih, terus ya udah. Minum pura-pura minum. Nah udah kadang diisi teh kadang. Ya sudah terus gitu. Itu yang dianggap suka minum. Iya. Dan lihat fitnah-fitnahan kalian tuh sudah kejam. Ya, sudah kejam sampai kalian framing seorang kiai minuman keras. Itu udah kelewatan banget sih. Waktu Sahara mencoba merekam itu, sebenarnya saya sudah melarang, Mbak nggak usah, Mbak kita baik-baik aja. Saya udah bilang gitu. Tapi beliau kayaknya nggak bisa diajak baik-baik, nggak bisa berhenti, nggak bisa. Jadi saya lanjutkan merekam in case of nanti terjadi sesuatu, setidaknya saya punya bukti untuk membackup suami. Gitu. Kok ditukar ya? Akibat ulahmu Sahara, kau makin hancur. Jadi jangan salahin Yaimin, jangan salahin yang lain. Lihat tuh, ya. Sampai Bu Sahara aja sampai merekam Yaimin loh di handphonenya. Kalau ada yang dipotong, ada yang nggak masuk di podcast ini.
Makasih Sahara, kamu sudah mengajarkan kepada istri Yaimin untuk menjatuhkan kau sendiri. Tapi semoga demi keberimbangan informasi ya, Sahara bisa membuktikan bahwa dia dilecehkan, itu aja. Tapi sampai dia belum bisa membuktikan, Bang Boy masih ada di pihak Yaimin. Thank you, bye-bye.